Pemirsa, Amazon berencana mengucurkan lebih dari 35 miliar dolar ke India hingga 2030 untuk memperluas operasi dan memperkuat kapabilitas kecerdasan buatan. Langkah ini menegaskan posisi India sebagai pusat strategis pertumbuhan cloud dan teknologi global. Amazon berencana mengucurkan lebih dari 35 miliar US dollar ke India hingga 2030 untuk memperluas operasi dan memperkuat kapabilitas kecerdasan buatannya. Di mana sebelumnya Amazon menargetkan investasi besar untuk memperdalam penetrasinya di ekonomi terbesar ketiga di Asia tersebut. India semakin dipandang sebagai pusat penting bagi pengembangan cloud, AI, dan teknologi tingkat lanjut, mendorong gelombang investasi dari raksasa global termasuk Microsoft dan Google. Amazon menegaskan bahwa ekspansi ini penting untuk memperkuat keunggulan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Amazon telah menginvestasikan lebih dari 40 miliar US dollar di India sejak 2010 dan terus meningkatkan belanja modal untuk bersaing dengan Flipkart serta unit retail Reliance milik Mukesh Ambani. Pada 2023, perusahaan sudah mengumumkan komitmen investasi 26 miliar US dollar sebagai bagian dari strategi memperdalam kehadiran di India. Dengan ekosistem teknologi yang tumbuh pesat, India menjadi pasar kunci bagi ambisi global Amazon. Adapun selama 1 dekade terakhir, Amazon membantu menghasilkan ekspor kumulatif lebih dari 20 miliar US dollar bagi penjual India. Perusahaan menargetkan angka tersebut. Pemirsa, Uni Eropa pertimbangkan penundaan larangan penjualan mobil bertenaga bensin dan diesel mulai 2035. Penundaan larangan ini akibat tekanan industri otomotif yang menghadapi biaya transisi kendaraan listrik terlalu tinggi. Friedrich Merz dari Jerman minta pengecualian bagi plug-in hybrid dan mesin pembakaran beremisi rendah demi melindungi lapangan kerja dan daya saing. 6 Perdana Menteri termasuk Italia, Polandia, dan Hongaria mengirimkan surat ke Komisi Eropa soroti badai sempurna yang menyebabkan penjualan EV melemah, kompetisi di China, dan harga energi tinggi. Mereka mengusulkan netralitas teknologi untuk dekarbonisasi fleksibel. Industri otomotif Eropa akan menghadapi resiko gurun industri jika dipaksa transisi EV drastis dengan biofuel dan e-fuel jadi jembatan ramah lingkungan. Italia mendesak solusi luas di luar EV dan hidrogen karena penjualan listrik turun serta persaingan asing. Revisi ini mendukung kesepakatan hijau Eropa namun prioritaskan produksi, kerja, dan pasar global. Tren serupa terjadi di Amerika Serikat di mana California meninjau ulang target EV 2035 akibat hambatan regulasi. Eropa kini mencari keseimbangan antara target emisi 0 2035 dengan realitas pasar, termasuk izinkan teknologi mutakhir pasca 2035. Keputusan ini mempengaruhi jutaan pekerja otomotif dan strategi elektrifikasi global. Pertimbangan menunda larangan mobil bensin menunjukkan Uni Eropa cepat beradaptasi terhadap tantangan industri sambil mengejar netralitas karbon. Fleksibilitas regulasi seperti PHEV dan e-fuel jadi jalan tengah transisi berkelanjutan. Eropa akan tetap memimpin mobilitas hijau, akan tetapi realistis menghadapi dinamika pasar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Google resmi merilis film pendek Year in Search 2025 yang merangkum tren pencarian paling populer di sepanjang tahun dengan Indonesia masuk daftar trending global bersama Gemini AI dan pertandingan India versus Inggris. Ya, laporan ini tunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap budaya lokal timur, olahraga padel, hingga kecerdasan buatan. Google resmi rilis film pendek Year in Search 2025 yang merangkum tren pencarian paling populer sepanjang tahun. Tren utama didominasi budaya Indonesia Timur seperti lagu pica-pica dan tabola bale yang viral nasional, plus istilah lokal apa itu steju yang capai puncak pencarian. Topik lain termasuk resep matcha, apa itu yeping, dan cara main padel yang tunjukkan semangat penemuan diri. Fenomena ini menjadi bukti kebanggaan terhadap identitas daerah yang naik kelas. Pencarian finansial dan teknologi melonjak dengan gimana cara baca kris, Cortex, dan isi token listrik. Diikuti tokoh seperti Siapa Purbaya Yudi Sadewa.
Kategori hiburan soroti film Jumbo dan Titiek Puspa. Sementara olahraga timnas Indonesia kuasai daftar. Tahun 2025 disebut nano-nano karena campur aduk tren lokal global. Google catat peningkatan literasi AI seperti Gemini AI, kesehatan serta produktivitas yang satukan netizen Indonesia. Format film komedi buat laporan lebih ringan dan relevan. Rangkum apa yang paling dicari dari awal hingga akhir 2025. Indonesia bangga tunjukkan dinamika pencarian unik di panggung dunia. Film Google Year in Search 2025 menggambarkan Indonesia sebagai negara penasaran, bangga budaya, dan melek teknologi di level global. Tren ini mengingatkan potensi mesin pencarian ubah cara masyarakat eksplorasi dunia. Google terus dukung perjalanan digital warga Indonesia ke depan. Berbagai sumber ada di channel. Kepala Divisi Produksi BMW Milan Nedeljkovic akan menjadi CEO baru BMW mulai Mei 2026 datang. Nedeljkovic akan menggantikan Oliver Zipse yang telah diperpanjang masa jabatannya hingga 2026. Dewan Pengawas Perusahaan Otomotif BMW resmi menunjuk Milan Nedeljkovic sebagai CEO baru perusahaan. Keputusan itu akan aktif berlaku mulai 14 Mei 2026. Nedeljkovic yang berusia 56 tahun saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Produksi. Ia telah berkarir di BMW sejak 1993. Dalam keterangan resmi pada Selasa kemarin, Dewan Pengawas BMW menyebut eksekutif kelahiran Serbia tersebut menempuh pendidikan di Jerman dan Cambridge, Massachusetts, sebelum bergabung sebagai trainee dan meniti berbagai posisi di sejumlah fasilitas produksi BMW di Jerman. Milan Nedeljkovic kemudian masuk ke jajaran Dewan Manajemen Perusahaan mulai tahun 2019. Sementara itu, CEO BMW saat ini Olivier Zipse akan mengundurkan diri pada 13 Mei 2026 atau sehari sebelum rapat umum pemegang saham 2026 digelar, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Dewan Pengawas. Dengan demikian, Zipse yang masa jabatannya sebelumnya telah diperpanjang hingga 2026 akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan BMW di tengah perjuangan BMW menghadapi kompetisi ketat dari produsen mobil China serta tingginya tarif impor Amerika Serikat. Bagi sumber ADX Channel. Produsen kendaraan listrik terkemuka asal China BYD siapkan pabrik baru di Hungaria yang mampu produksi hingga 300.000 unit per tahun dan beroperasi akhir 2025. Fasilitas ini jadi bagian strategi ekspansi Eropa BYD untuk penuhi permintaan pasar lokal dengan model seperti Dolphin Surf dan Seagull. Produsen kendaraan listrik terkemuka asal China BYD siapkan pabrik baru di Hungaria. Pabrik di Hungaria dibangun di lokasi strategis dengan investasi besar untuk produksi kendaraan energi baru secara lokal. Model pertama Dolphin Surf diproduksi massal, diikuti varian lain guna kurangi ketergantungan impor dan hindari tarif biaya masuk. Kapasitas awal dirancang fleksibel hingga capai target penuh dalam waktu singkat. BYD menambah jejak manufaktur di Eropa setelah pabrik Thailand dan Uzbekistan, dengan rencana buka lebih dari 2.000 gerai retail hingga 2026. Penjualan luar negeri BYD capai 630.000 unit Januari hingga Agustus 2025, 2 kali lipat dari 2024, mendorong kebutuhan produksi lokal. Hungaria dipilih karena akses pasar Uni Eropa dan dukungan pemerintah. Operasional pabrik ini dukung target penjualan 1 juta unit kendaraan energi baru di luar China sepanjang 2025. BYD menerapkan teknologi blade battery dan pengisian cepat megawatt untuk saingi produsen Eropa. Fasilitas ini ciptakan lapangan kerja lokal dan percepatan transisi mobilitas berkelanjutan di kawasan. Pabrik BYD Hungaria kapasitas 300.000 unit per tahun jadi tonggak ekspansi Eropa dan tingkatkan daya saing global perusahaan. Langkah ini penuhi tuntutan pasar kendaraan listrik sambil dukung ekonomi lokal. BYD terus pimpin revolusi mobilitas hijau di dunia. Berbagai sumber dari Channel.